那你现在又为何提起？是的，就算我告知你，也就将事情真相告知于你。并见你实力强大如斯，但我对你有所隐瞒，主所救，带入了烟。我只知道我是个孤儿。他应该是被人封印。好，如此，寻灵针。帮我们，我也想找。我只是想替你找回记忆。一片朦胧，被一种力量总监，我只能看到你7年前的记忆。天一神水，我便可破掉禁制。年才能孕育出异地天一神水谷，便有机会获得天一里面的忘忧谷，便有一颗天国和雪月帝国接壤之处。 Buat Tionghoa di Imperial Mirror Realms atau Wan Jejun. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Yunfei yang terkejut setelah melihat bekas luka bakar yang berada di kaki sang wanita itu, guys. Dia langsung mengingat kalau temannya dulu itu juga menerima luka yang sama di kakinya juga. Tentu mereka langsung berkumpul membahas soal hal ini, guys. Tuan Yu yang melihat itu juga ikutan terkejut karena kalau dia lihat wajahnya sungguh mirip dengan anaknya Chiu Pai yang bernama Yusin. Setelah itu mereka mencoba menginterogasi orang-orang yang masih hidup di aula. Yunfei menginterogasi pedang kembar es dan api soal kebenaran ayahnya yang dibantai oleh perintah permaisuri. Awalnya nolak, tapi pada akhirnya sang pedang api angkat bicara dan menjelaskan kalau memang benar, sang permaisuri lah yang mengumpulkan sekelompok praktisi. Namun saat mereka hampir menangkap kedua orang tuanya Yunfei, tiba-tiba ada praktisi ranah Neskin Soul yang membawanya, guys. Nah, dari situlah Yunfei penasaran siapakah yang membawa kedua orang tuanya. Sang pedang api nggak bisa menjawabnya, tapi dia yakin praktisi itu tertarik dengan darah terlarang milik ayahnya Yunfei. Tapi ada satu hal juga masih membuat Yunfei penasaran. Kok Yusin bisa berada di villa Yanji ya? Zha menambahkan kalau sebenarnya permaisuri sekarang itu merupakan permaisuri yang palsu. Jadi ceritanya dulu pada saat dia memasuki kamarnya ratu, dia mendengar kalau permaisuri asli berada di penjara bawah tanah. Dan sekarang permaisuri yang palsu adalah saudara kembarnya yang bernama Yan Ruyan, guys. Dijelaskan kalau ayahnya sang raja dikendalikan oleh permaisuri itu dengan racun. Setelah itu Zha melarikan dari istana, namun permaisuri yang tahu pun segera mengejarnya, guys. Pada akhirnya Zha jatuh ke sungai dan dibawa oleh gurunya ke pegunungan jiwa. Dan itulah cerita kenapa Zha bisa sampai ke sini. Sehingga kita pun masuk ke intro ya, guys ya. Setelah itu Tuan Yuye penasaran kenapa dulunya Zha tidak meminta bantuan kepadanya saat itu. Zha menjawab kalau sebenarnya dia sendiri tidak yakin Tuan Yuye bisa membantunya, guys. Soalnya si permaisuri palsu ini sangatlah kuat. Yang dimana mendengar itu, Yunfei kebingungan nih. Jadi kenapa sekarang dia malah membongkar semuanya, guys? Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Zha menjelaskan kalau sekarang setelah dia melihat kekuatannya Yunfei yang sangat kuat, dirinya pun menjadi cukup yakin ada kemungkinan Yunfei bisa mengalahkan permaisuri palsu itu. 那你现在又为何提起？是的，就算我告知你，也就将事情真相告知于你。并见你实力强大如斯，但我对你有所隐瞒。 Namun dia mengakui sedikit hal, guys. Memang benar, dulu pada saat dia berada di pegunungan yang rusak, dirinya menyembunyikan hal ini karena dia tidak mengetahui kekuatan aslinya Yunfei. Setelah itu Tuan Yuye pun menyuruh Yunfei untuk mengeluarkan jarum emas miliknya yang berada di dalam tubuhnya Yusin. Dia meyakinkan Yusin gak bakal bunuh diri lagi, guys. Segera Yunfei mentaatinya dan mengeluarkan jarum emas itu. Pada akhirnya Yunfei pun kembali sadar. Saat dirinya sadar, dia langsung terkejut dan tidak percaya. Sebenarnya dirinya adalah putri pemilik villa Qiu Shui. Sehingga Tuan Yuye menjelaskan kalau sebenarnya kemungkinan besar Yusin itu adalah putrinya Chiu Pai. Karena dia juga memiliki yang namanya teknik transformasi es
yang tidak diturunkan guys. Terlebih lagi wajahnya sangatlah mirip dengan si Chiupa ini. Dia sempat menanyakan kenapa Yusin berada di pavilion janji. Yusin hanya menjawab kalau pemimpin pavilion janji itu merupakan orang yang sangat tegas dan dingin guys. Jadi dia nggak berani banyak bertanya. Dia juga jarang melihatnya berada di pavilion. Dan yang dia tahu dirinya adalah seorang yatim piatu yang dibawa oleh pemimpin pavilion janji. Mereka semua di sana itu memanggilnya sebagai Xiao Yi guys. Yunfei mengatakan tadi saat jarum emasnya berada di tubuhnya Yusin, dia merasakan ada sebuah segel yang menyegel ingatannya guys. Sehingga dia mencoba menenangkan Tuan Yuye agar jangan khawatir dengan ingatannya Yusin. 主所救，带入了烟。我只知道我是个孤儿。他应该是被人封印。好， Dia sempat mengatakan dengan beberapa panduan dan cara, sebenarnya ingatannya itu bisa dikembalikan guys. Bukan dikembalikan doang, diatur ulang pun bisa. Karena kurang lebih jiwa manusia itu masih memiliki beberapa ingatan yang tersisa sekalipun dihapus ataupun disegel. Tuan Yue bertanya apakah berarti kemungkinan Yusin itu bisa pulih kembali dan apakah Yunfei memiliki solusinya. Yunfei mencoba mengajak Yusin untuk bekerja sama mengikuti arahannya guys. Awalnya si Yusin ketakutan nih karena kan menganggap mereka itu sebagai musuh. Tetapi Yunfei menenangkannya dan mengatakan kalau bagaimana jika permaisuri sebenarnya adalah musuh terbesarnya guys. Tuan Yuye membantu dengan meyakinkan pastinya nggak akan ada yang berani menyakiti Yusin. Pada akhirnya dia merasa lebih aman dan Yusin pun setuju. Tuan Yuye menyuruh para penjaga untuk memasukkan Xiao Tian dan yang lainnya ke penjara bawah tanah. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah tempat itu guys. Di ruangan itu, Yunfei menyuruh Yusin untuk tetap berkonsentrasi dan jangan pernah berpikir apapun. Jadi pikirannya kosong gitulah. Nah, di sini si Yunfei akan mencoba menyelidiki jiwanya Yusin dengan jarum emasnya. Setelah Yusin setuju tanpa basa-basi, Yunfei segera menggunakan teknik akupuntur ke dalam pikirannya Yusin. 如此，旋，阵。 Yusin yang berkonsentrasi di pikirannya pun melihat ada sebuah bola yang menyala gitu guys. Yang ternyata itulah si Yunfei yang sudah berhasil masuk ke dalam pikirannya. Yunfei menenangkannya kembali agar Yusin gak usah takut karena dia berada di sini untuk melihat apakah jiwanya Yusin itu terluka ataukah tidak. Setelah Yunfei mencoba berkeliling untuk mengecek sekitarnya, dia melihat beberapa ingatan-ingatan yang ada di dalam pikirannya Yusin. Dia juga melihat kalau si Yusin itu dibawa oleh pemimpin pavilion janji dan dilatih sama dia guys. Sampai-sampai dirinya dinobatkan menjadi salah satu dari ketujuh pebantai yang ada di pavilion janji. Karena hal itu juga Yusin menjadi bersumpah untuk menaruh kesetiaan selamanya kepada pemimpin pavilion janji. Namun ternyata karena Yunfei melihat ingatannya, itu membuat Yusin jadi auto pusing dan kesakitan guys. Dan dari situlah Yusin mulai ragu nih kepada Yunfei. Apakah dia benar-benar ingin membantunya dalam mengembalikan ingatannya sudah hilang? Yunfei mencoba menenangkannya lagi dan menjelaskan, dalam mencari ingatan diri Yusin yang dulu, dia harus melihat ingatan orang yang dia cintai guys, alias yang Yusin cintai. Dijelaskan juga ingatan yang hilang itu seharusnya berada di Sungai Kenangan. Dan dia bisa menunjukkan ada sebuah ingatan yang sudah disegel di sana guys. Kemungkinan itulah ingatan masa lalunya milik si Yusin yang disegel oleh si permaisuri palsu. Nah, dari situlah mereka berdua mencoba mengeceknya. Namun Yusin sama sekali nggak bisa menyentuh ingatan itu guys.
想找。我只是想替你找回记忆。一片朦胧，被一种力量总监，我只能看到你7年前的记忆。Yung Fei paham betul segel di sana itu sangatlah kuat. Jika dipaksakan untuk membukanya, bisa-bisa jiwa Yusin lah yang rusak guys. Itu membuat Yusin kebingungan apa yang harus dilakukan kalau gitu ya. Namun Yung Fei menenangkannya. Dia mengatakan segel ini sangatlah mudah untuk dirinya. Dia pun menyuruh Yusin agar keluar dari lautan jiwa terlebih dahulu supaya memberikan informasi kepada yang lainnya. Yung Fei mulai menjelaskan kepada teman-temannya kalau di dalam jiwa Yusin ada sistem terlarang yang menyegel ingatan sebelumnya guys. Dan segel ini sangatlah kuat. Jadi kalau dipaksakan kemungkinan jiwa Yusin yang bakal rusak. Itu membuat Tuan Yuye mulai bingung dong. Namun Yung Fei menjelaskan dia bisa melepaskan segel itu asal memiliki yang namanya air ilahi dan surga guys. Supaya segel itu bisa hancur. Tuan Yuye bingung dong dan gak tahu apa itu air ilahi. Zehan mulai menjelaskan kalau itu kayak semacam sejenis air ilahi yang dihasilkan oleh pohon dewa surgawi kuno. Dan kebetulan dia tahu di manakah lokasi air ilahi itu. Dia menambahkan sebenarnya air itu berada di perbatasan antara Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Bulan Salju yang ada di alam rahasia kuno. Namanya adalah Lembah Kelupaan guys. Kalau mereka bisa masuk ke sana, mereka bakal memiliki kesempatan untuk mendapatkan air itu. Tentu Tuan Yuye menjadi semangat dong. Kemungkinan dia bakal bisa mengetahui keberadaan temannya si Qiu Bai. 天一神水，我便可破掉禁制。年才能孕育出异地天一神水，幽谷便有机会获得天一。里面的忘忧谷便有一颗天使国和雪月帝国接壤之处。Yung Fei mendukungnya dan meminta Zehan untuk mengatakan soal detail tempatnya guys. Zehan memberikan informasi semuanya soal tempat itu. Yung Fei pun bertanya kembali, apakah Pavilion Tianqi sudah mengetahui keberadaan orang tuanya? Sayangnya Zehan juga nggak bisa menemukannya guys. Dia hanya bisa mengatakan kemungkinan orang-orang itu bukan berasal dari Kekaisaran Tianwu. Tapi dirinya juga menyarankan Yung Fei untuk bertanya kepada orang-orang dari pegunungan jiwa yang rusak. Segera Yung Fei mengatakan dia bisa melakukan itu sendiri. Karena kalau semisal orang tuanya memang masih hidup, pasti dia bakal bisa menemukan orang-orang yang hilang lainnya guys. Setelah Yung Fei mengatakan itu semua, ada satu hal penting lagi yang harus dia lakukan, yaitu dirinya harus menerobos dari ranah Nasken Soul dulu. Karena dalam menemukan kedua orang tuanya membutuhkan metode darah. Yang dimana Zehan penasaran, apakah Yung Fei bisa menemukan Paman Tianxing? Yung Fei menjawab kalau kedua orang tuanya itu masih hidup, pastinya orang-orangnya bisa ditemukan guys. Zehan kebingungan karena Yung Fei sama sekali nggak memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Dia bingung karena Yung Fei sama sekali seakan-akan itu nggak takut guys. Kan bisa aja Zehan berbohong soal kedua ayah dan ibunya. 先迈入元婴境，活着。事情，你不怕我在骗？什么？你没有什么要问我的吗？ Namun Yung Fei menjawab, dia sangat percaya kepada Zehan, jadi ya dia pertaruhkan semuanya. Dia juga mengatakan permaisuri palsu itu juga merupakan musuh dia guys. Bahkan Yung Fei sudah menganggap Zehan sebagai keluarganya sendiri guys. Sehingga Yung Fei pastilah berjanji membantu keluarga yang ada di dalam penjara. Terlebih lagi permaisuri palsu sudah menyerang kedua orang tuanya. Jadi pastilah Yung Fei harus membalaskan dendamnya itu guys. Zehan bersyukur karena sekarang ada si Yung Fei yang membantunya. Kalau dulu kan dia seorang diri aja tuh. Permaisuri palsu juga mendapatkan dukungan dari para master yang sangat banyak dari Kekaisaran Tianwu. Mereka juga kuat-kuat guys. Apalagi yang paling bahaya, dia itu didukung sama Goa Naga Beracun. Zehan berterima kasih kepada Yung Fei sudah ingin membantunya. Dia menjadi teringat ketika masa lalu ketika Yung Fei mengeluarkan racun dari tangannya itu guys. Zehan penasaran kapan kan Yung Fei akan pergi ke lembah Wangyou.
Yung Fei menjelaskan mungkin semakin cepat pemulihan ingatan Yuxin, maka akan semakin bagus. Sehingga dia memutuskan besok dirinya akan pergi ke lembah Wangyou. Tentu Zhe mengusulkan guys, dia pengen ikut menemani Yun Fei. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun bersiap untuk pergi ke lembah Wangyou. Tuan Yuye sebenarnya sedikit khawatir kepada Yun Fei guys, karena dia tidak bisa melindunginya. Malah sebaliknya Yun Fei merasa tenang guys, dia malah lebih khawatir kepada permaisuri palsu yang bakal membalaskan dendam kemarin kesini. 我陪你一起去。早些恢复记忆，我也能早。山河在，若他敢来，倒是你要小心伟帝。 Tuan Yuye dengan percaya diri tidak takut karena dia memiliki pedang abadi. Setelah itu Yun Fei dan yang lainnya pun segera berpamitan pergi ke lembah Wangyou. Yu Chan dan Kexin cukup khawatir, dia mengatakan mereka akan selalu menunggu Yun Fei kembali ke Villa Shemping. Sehingga pada akhirnya Yun Fei dan teman-temannya pun berangkat. Di tengah perjalanan, Zhe menjelaskan kalau di zaman kuno, lembah Wangyou terletak di alam yang disebut sebagai alam Qingyuan. Dan di sana terdapat dewa kuno dan binatang purba yang sangat berbahaya guys. Zhe sampai mengeluarkan tekniknya, alhasil itu memunculkan sebuah portal untuk masuk ke alam Qingyuan. Tentu itu membuat Sui terkejut dong. Tidak menyangka kalau ada alam seperti itu di kekaisaran Tianwu mereka. Sehingga tanpa basa-basi, Zhe pun masuk, mengatakan kalau portal ini langsung mengarah ke lembah Wangyou di wilayah klan Qinpa. Pada akhirnya satu persatu dari mereka pun masuk ke dalam portal itu. Tapi ternyata pada saat terakhir Yun Fei memasuki portal itu, ternyata ada 3 orang misterius yang mengikuti mereka dari belakang guys. Ketiga orang itu juga ikut masuk ke dalam portal. Wadidaw, siapa lagi nih 3 orang nih? Pasti suruhan dari permaisuri palsu nih guys. Di dalam, Zhe memastikan kalau tempat ini cukup berbahaya, jadi mereka harus berhati-hati. Sui juga merasa guys, kalau tempat ini merupakan tempat di mana roh kuat tinggal di sini dan hutannya itu penuh akan binatang buas. Tapi Zhe melanjutkan kalau mereka hanya perlu melewati hutan di depan untuk mencapai lembah Wangyou. Tapi sayangnya lembah Wangyou ditutupi oleh formasi pelindung lembah besar yang kuat. Jadi nggak sembarangan orang bisa memasuki lembah itu guys. Tentu itu membuat Sui bingung dong. Jadi gimana coba cara mereka mengambil air ilahi yang ada di pohon Dewa Surgawi di sana? Zhe mengatakan ada kemungkinan kalau kita memasuki lembah dengan cara penyembuhan, mungkin bisa mendapatkan kesempatan. Cara penyembuhan ya. Karena kan pavilion Tianqi-nya mendapatkan informasi orang-orang penting yang berada di lembah Wangyou itu mengidap penyakit aneh. Wu Chen cukup yakin mereka pasti bisa memasukinya karena yang mereka tahu tuannya si Yun Fei nggak ada penyakit yang sulit untuk dia sembuhkan. Hampir semuanya dia bisa guys. Nggak lama dari itu terdengar sesuatu dari dalam hutan. Setelah melihat itu Yun Fei segera terkejut. Ternyata ada sekelompok orang lagi yang sedang berada di hutan itu guys. Kuda mereka sampai menangis berlarian karena melihat sesuatu. Nggak lama dari itu ada seseorang wanita yang keluar dari kereta kudanya dan namanya adalah Qin Xiaoyu. Dalam waktu yang bersamaan muncullah serangga pemakan emas di hadapan mereka guys. Xiaoyu menyuruh seseorang yang bernama Qin Hui untuk bersiap dan bertahan. Dia memainkan seruling senjatanya guys. Ada seseorang lagi yang bernama Tuan Zhou juga ikutan keluar dari kereta karena penasaran dengan apa yang sudah terjadi. Sang anak buah menjelaskan dan menyuruh Tuan Zhou
agar tetap berada di gerbong karena ini cukup berbahaya situasinya. Di dalam, Tuan Zhou bertanya-tanya kepada kakeknya soal serangga pemakan emas. Sang kakek menjelaskan, serangga di wilayah Qingyuan itu sangat kuat. Kepala pengawas pun menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan formasi pelindung. Alhasil mereka pun berhasil menghadang kawanan serangga itu, guys. Mereka juga mengeluarkan tekniknya masing-masing untuk menyerang kawanan serangga yang ada di luar pelindung. Tapi sialnya, kawanan serangganya terlalu banyak dan mereka malah menempel di dinding formasi pelindung. Sebenarnya serangga itu sedang memakan formasi pelindungnya, guys. Itu adalah upaya mereka dalam menghancurkan formasi pelindungnya. Yang mereka tahu kalau serangga itu adalah monster legendaris. Tuan Zhou sedikit tenang karena pastinya praktisi-praktisi dari lembah Wangyou yang berada di ranah Golden Core bisa menangani kawanan serangga ini. Benar saja, para pasukan itu tidak kunjung menyerah dan terus menyerang kawanan serangga itu dari dalam formasi. Sementara wanita yang bernama Xiaoyi itu terus memainkan serulingnya dan memanggil kawanan burung, guys. Burung-burung ini ternyata menyerang kawanan serangga itu dari belakang. Alhasil sekarang mereka pun dapat menyerang kawanan serangga itu dari dalam formasi maupun luar formasi, guys. Wadidaw, kuat juga ini kelompoknya ya. Kira-kira siapakah mereka, guys? Sampai-sampai Yung Fei cukup terkejut. Mungkin Yung Fei terkejut dengan kekuatan tempur mereka ya. Setelah itu, para penjaga menjelaskan kalau sekawanan burung pemangsa yang datang itu merupakan teknik milik tuan kecilnya, yaitu Xiaoyu. Mungkin agar Tuan Zhou nggak semakin khawatir, guys, melihat beberapa monster yang datang terus-menerus. Tapi karena Tuan Zhou melihat lembah Qin secara langsung yang sangat berbahaya, dia jadi tidak heran kalau lembah ini sangat layak menjadi warisan dari dewa kuno. Nggak lama dari itu, muncullah Raja Serangga dan membantai para sekawanan burung pemangsa, guys. Tentu mulai itu Xiaoyi pun terkejut dan mulai khawatir. Sang ketua penjaga menyerang Raja Serangga itu dengan tombaknya. Sayangnya serangan itu nggak ada apa-apanya, tombaknya dihancurkan dengan mudah oleh si Raja Serangga, guys. Dia sampai memanggil lebih banyak serangga lagi untuk mengepung sekelompok ini. Alhasil itu membuat ketua penjaga kebingungan karena jarak menuju klannya itu tinggal 100 meter lagi, guys. Sehingga mereka tidak ada pilihan selain menunggu bala bantuan datang. Sang penjaga yang lainnya semakin panik dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Zhou khawatir karena mereka sekarang sudah dikepung lebih banyak monster yang memakan formasi pelindungnya. Raja Serangga pun mulai maju, guys, dan menyerang kembali. Yang ternyata serangan itu berhasil menembus formasi pelindung dan sang ketua penjaga mau tidak mau harus menahannya secara langsung. Alhasil itu membuat sekelompok mereka panik dan Xiaoyi terjatuh. Namun dirinya sama sekali tidak mau menyerah dan memainkan serulingnya kembali, guys. Tapi dikarenakan teknik seruling itu tidak berpengaruh sama sekali, dia pun memutuskan untuk mengeluarkan tekniknya agar formasi ini menjadi lebih kuat. Sang Raja Serangga terus-menerus melancarkan serangan, guys. Itu membuat Xiaoyi kewalahan menahan serangannya. Ketua penjaga berusaha menenangkannya dan mencoba membantu Xiaoyi dalam menahan itu. Namun sayangnya, serangga pemakan formasi semakin banyak dan serangan sang Raja Serangga itu terlalu kuat. Alhasil mereka pun mulai pasrah kalau mereka bakal meninggal di sini. Namun tiada angin tiada apa, muncullah sebuah harapan. Yung Fei dan teman-temannya muncul dan langsung mengeluarkan teknik naga ungunya, guys, membantu menyerang para musuh.
潜龙掌。 Awalnya sih mereka mengira ini merupakan bala bantuan dari klan mereka yang dikirimkan guys. Tapi si Xiaoyu langsung sadar, itu bukan teknik dari klan mereka. Yunfei pun mengajak mereka untuk bekerja sama karena si Raja Serangga ini masih belum bisa dikalahkan. Dia berencana langsung menghadapi Raja Serangga itu guys. Sementara yang lain disuruh untuk melawan para serangga kecil yang biasa guys. Tanpa basa-basi, Yunfei pun maju mengeluarkan teknik miliknya menghadapi sang Raja Serangga. Dengan mudahnya si Yunfei bisa mengalahkan Raja Serangga itu guys. Tapi Xiaoyu sempat berteriak kalau dia seharusnya tidak melompat ke udara. Karena serangga yang lainnya itu pasti langsung mengepung dan menyerangnya guys. Dan benar saja, sekelompok serangga itu segera menuju ke arah Yunfei. Yunfei nggak takut dong. Dia segera mengeluarkan teknik oven surga dan buminya guys. Alhasil para serangga itu langsung terhisap dan dibakar ke dalam oven. Xiaoyu dan para penjaga yang melihat itu auto terkejut, tidak menyangka kekuatan Yunfei begitu kuat guys. Pada akhirnya serangga-serangga itu pun kabur dan mereka pun selamat. Sang ketua penjaga berterima kasih karena Yunfei sudah menyelamatkan orang-orangnya. Xiaoyu langsung tertarik kepada Yunfei guys dan memperkenalkan diri. Ya elah, seperti biasa guys, cewek di Tonghua ngeliat cowok kuat langsung suka mereka. Yunfei membalas memperkenalkan dirinya beserta teman-temannya. Sang ketua penjaga penasaran apa sebenarnya tujuan Yunfei dan teman-temannya datang ke lembah Qin ini. Yunfei segera menjelaskan maksudnya guys. Dia bersama teman-temannya datang ke lembah Qin ini itu untuk mencari obat dari lembah kelupaan, yaitu lembah Wangyou ya. Tentu mendengar itu, sang ketua penjaga dan yang lainnya auto terkejut guys. Berbeda dengan Xiaoyu, dia langsung mengatakan kalau kakeknya adalah penguasa dari lembah Wangyou ini. Jadi kalau semisal Yunfei ingin ke sana, itu sangatlah mudah guys. Sang ketua penjaga menawarkan bantuannya karena kan Yunfei sudah menyelamatkan hidup mereka. Masa iya dibiarkan gitu doang ya kan? Nggak tahu balas budi namanya. Yunfei mendengar itu bingung guys. Ternyata kakeknya Xiaoyu adalah penguasa dari lembah Wangyou. Namun dia juga tanpa basa-basi mengatakan sebenarnya dia itu mencari air Dewa Tenggi dari puncak surgawi. Dia bahkan bersedia menukarkan air itu dengan harta yang nilainya sama guys. Sang ketua penjaga menjelaskan kalau sebenarnya air itu sangatlah langka. Bahkan lembah Wangyou aja nggak memiliki stok air seperti itu. Tapi Xiaoyu segera mengajak Yunfei untuk ikut ke lembah Wangyou. Barulah didiskusikan lebih lanjut guys. Sehingga Yunfei mau tidak mau menerima tawaran itu dan berterima kasih mengikuti mereka. Tuan Zhou sebenarnya agak sedikit curiga karena Yunfei dan teman-temannya itu berasal dari tempat yang sama sekali mereka tidak ketahui. Tentu bukan berasal dari sini ya kan? Namun ketua penjaga menenangkan Tuan Zhou karena dia sendiri bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang jahat. 我的救命恩人，既然我想要天一神水，我愿意以同等价。哥哥可以先随我入谷。 Gak lama dari itu, ada seseorang wanita yang datang bersama pasukannya. Diketahui juga wanita itu bernama Si Yun. Si Yun terlihat cukup khawatir karena setelah melihat mayat dari monster serangga, yang ternyata dia itu adalah kakak perempuan dari Xiaoyu guys. Sang ketua penjaga mengatakan kalau memang mereka dikepung oleh para monster serangga. Tapi untungnya ada Yunfei dan teman-temannya yang menyelamatkan mereka guys. Mendengar cerita yang heroik itu, akhirnya Si Yun pun berterima kasih. Dan seperti biasa, Yunfei memperkenalkan dirinya dan memberikan hormat. Si Yun khawatir kepada Dr. Zhou dan langsung mengajak sang dokter
untuk segera ke lembah Wangyo. Dengan cepat mereka bergegas menuju ke lembah Wangyo guys. Nampaknya Tuan Zhou ini merupakan seorang dokter yang dipanggil untuk menyembuhkan penyakit misterius seperti yang dikatakan oleh si Zehan sebelumnya nih. Setelah sampai di hadapan gerbang lembah, Si Yun pun segera membuka formasi pelindung dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Saat berada di dalam, Xiao Yi menyuruh Yung Fei untuk mencoba berkeliling terlebih dahulu. Si Yun juga membawa Dr. Zhou ke suatu tempat. Di perjalanan, kakek Zhou menanyakan soal gejala penyakitnya guys. Yang ternyata yang sakit itu adalah adik perempuannya si Yun. Dan sekarang adiknya sedang tidak sadarkan diri. 快开城门！你先去别院，花姐依旧昏迷不醒。 Hayo, kalau soal penyakit Mimi yakin si Yung Fei bakal turun tangan nanti. Nggak percaya? Mari kita masuk ke bagai spoiler untuk part 25 mendatang yang bakal rilis lagi nanti guys, hari Senin atau Selasa. Pada intinya kita bakal melihat Zehan menjelaskan sebenarnya air Dewa Tenggi yang sangat ilahi dan sangat langka itu sulit didapatkan karena bagi orang-orang dari lembah pelupa atau lembah Wangyo saja, air itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan guys. Tentu mendengar itu, Sui menduga pastinya akan sangat sulit menukarkan air seperti itu dengan barang langka lainnya guys. Namun sepertinya Yung Fei memiliki rencana lain karena dia melihat suatu keanehan pada saat pertama kali dia datang ke lembah Wangyo ini. Apakah itu guys? Penasaran kan? Apakah Yung Fei bakal menyelamatkan adiknya Si Yun? Atau mungkin dia menghilangkan wabah penyakit yang ada di sana? Dan sangat mungkin ketika si Yung Fei memberikan penghargaan atau jasa yang luar biasa seperti itu, maka orang-orang di sana secara sukarela membalas dengan memberikan air ilahi. So selesai dulu untuk part 24 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat Tonghua 1 ini.